Alright, welcome back to another videos masalah Laravel dari awal, teman-teman. Kali ini kita bakal lanjutkan codingannya dan saya bakal ngajarin basic tentang gimana caranya nge-setup dan install Laravel. Oke. Ini agak mulai masuk loncat ke materi Laravel, tapi basicnya akan mirip-mirip aja sama MVC yang kita pelajarin kemarin-kemarin gitu ya. Oke, buat teman-teman kita recap dulu. Kemarin saya sudah publish repositorinya ke GitHub. Jadi buat yang belum tahu GitHub itu apa, mulailah belajar dari sekarang gitu ya. Daripada nanti kamu jadi sarjana komedi gitu ya. Saya lagi nemu grup sarjana komedi di Facebook ya, lucu-lucu ya. Sambatnya mahasiswa, kenapa aku nggak bisa ngoding, kenapa nggak ini di zaman yang sekarang ini. Cuma ya menarik lah. Mudah-mudahan dengan playlist ini teman-teman bisa terbantu untuk belajar lebih asik gitu ya. Dengan segala macam alasannya nggak bisa ngoding 6 semester keterlaluan sih. Berarti ada yang salah dengan cara belajar, cara bekerja, cara ngatur waktu dan lain-lain. Nanti kita bahas, kapan-kapan saya bahas kenapa sih kok bisa kayak gitu ya. Oke, ini teman-teman repositorinya. Nanti teman-teman bisa lihat codingannya di sini, bisa pelajarin gimana cara ngodingnya di sini untuk yang Laravel PHP biasa gitu ya. Nah, untuk ngedemoinnya saya bakal, ini kemarin ya yang kurang di video sebelumnya, ini saya tinggal ngelooping aja ternyata, karena dia dari controller sudah ngelemparin ini kan, variabel mahasiswa ini kan, ada S-nya, saya ini pakai Copilot, jadi ada ditambah-tambahin S sama dia, ngikutin English plural dan singular. Nggak harus diturutin karena kita bikin framework kita sendiri. Kalau kita nanti di Laravel harus ngikutin plural singularnya gitu ya. Oke, ini ada modelnya di read dia ngeluarin mengembalikan apa ini ya, prepare statement yang di execute. Kemudian setelah itu kita ke sini jadi variabel ini namanya. Kemudian di sini di include, view ini dipanggil, kemudian yang ini ya, yang ini dipanggil. Kemudian ini di looping gitu ya. Nah ini udah gitu doang sebenarnya. Nanti kita lihat apa yang kita dapatkan ya. php-s localhost 8000. Nah ini kita dapat ini. Nah udah ini nama lengkap apa segala macam. Nah ini juga mungkin basic PHP ya. Nanti teman-teman cari actionnya apa nih kalau di sini. Kita cari di indeks yang di luar nih. Action ya, dia bakal ngecek apakah ada request get yang parameternya action gitu kan. Terus case-nya apa? Kalau default dia bakal ke index gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang di sini dia bakal ke index. Kalau saya pilih action-nya create ini ya sama dengan create, dia bakal masuk ke halaman form. Nah ini harus selesai di PHP basic sih. Ya mudah-mudahan teman-teman udah jago PHP basicnya ya. Ini saya fake input filler, terus saya simpan. Uncode truncated column. Ya, ini bakal sering terjadi. Mungkin kolomnya kepanjangan segala macam. Name-nya ini 123 aja, simpan. Apalagi nih. Data too long for nomor telepon, oke. 123 juga. Apalagi duplicate entry 123 biodata, oke, name 1234. Nah, ini bakal kamu alami, guys. Jadi ketika ngoding error itu wajar, jadi biasakan aja. Semakin banyak error, semakin banyak belajar. Sih, santai aja, nggak apa-apa. Nih, nggak secepat saya ngodingnya oke, yang penting belajar. Ya, kadang saya malah cepat itu jelek untuk pengajaran, karena terlalu cepat, terlalu sering gitu ya. Sampai hafal, teman-teman itu tidak merasakan gimana rasanya ngebenerin error jadinya. Gitu. Oke, dah, ini jelas ya, beres. Ini nanti teman-teman bisa cek, action apalagi gitu ya, macam-macam ya, dicoba aja lah ya. Action edit, kasih name gitu kan, edit terus parameternya n name sama dengan 123 misalkan. Nah ini kan berubah nih ya. Kalau 1234 sorry, datanya beda. Kalau 12345 nggak ada error gitu kan. Nah ini yang nggak enaknya pakai PHP biasa, kita buat error-error yang kecil-kecil gitu itu harus kita tangani sendiri. Nah kalau kita pakai framework, pakai Laravel, pakai Codeigniter misalkan,
itu akan lebih mudah ya. Udah dihandle sama frameworknya. Kita tinggal ngurusin hal yang penting-penting aja ya. Oke, ini sekilas demo. Nah, ini demonya udah beres. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Jangan lupa di star, di follow, di watch segala macam, di fork boleh. Bebas, ini open ya. Nah, segeralah belajar nge-Git biar tidak jadi sarjana komedi. Iya kan? Oke. Nah, kita lanjut di materi ini. Jadi kita mau nge-running materi ini di Laravel Learning Roadmap-nya. Jadi di sini sudah dibuatin sama Om Povilas Korop gitu ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa belajar sendiri. Nanti juga yang saya sarankan buat teman-teman yang baru belajar, paling nggak bisa bahasa Inggris level membaca aja. Karena itu akan mempermudah gitu ya. Kita bersyukur bahwa teknologi itu dipegang sama orang yang alfabetnya ABC, bukan alfabetnya hiragana, katakana, atau kanji, sehingga kita kalau belajar itu pakainya bahasa Inggris. Coba kalau kita belajar pakai bahasa Cina atau bahasa Jepang, susah guys. Jadi karena kita by default dari lahir belajarnya kan ABC alfabet kan. Nah ini kemudian kita cuma tinggal perlu belajar nambah bahasa Inggrisnya. Nah, untungnya tidak hiragana atau katakana gitu ya. Saya belajar hiragana katakana belum kelar sampai sekarang. Tapi apapun itu ilmu ada di mana aja, jadi teman-teman boleh belajar, tetap aja belajar. Mau hiragana katakana kalau emang nanti dia Sirilik Rusia pun kalau emang ilmunya di sana ya kejar aja gitu ya. Oke, ada lagi ini sekarang kita ketemu Learning Roadmap. Ini dibuatkan sama Om Povilas Korop namanya. Dia yang punya Laravel Daily. Di sini teman-teman bisa cek ada belajar routing, ada belajar ini kan ya. Nah, tapi ini kan premium ininya ya. Isinya itu mungkin ada yang premium, tapi kita bisa pelajarin sendiri, cari di dokumentasi atau cari di mana gitu ya. Tapi ini menurut saya masuk sih. Proses belajar dengan menggunakan roadmap yang ini masuk banget. Jadi di sini ada beginner Laravel, belajar bikin routing, belajar bikin blade, belajar bikin autentikasi, belajar bikin database gitu kan. Bikin CRUD yang sederhana, mulai dari yang sederhana level newbie, sederhana Laravel rasa code igniter, sederhana Laravel rasa spaghetti, sederhana Laravel yang benar. Nah, itu sampai sini. Sampai nanti ada pagination. Nah, di sini dia completion-nya dia bilang bikin personal blog. Nah, ini udah banyak sih sebenarnya yang bikin personal blog nih. Teman-teman nanti juga bisa lihat, cek di GitHub-nya ada macam-macam nih. Ini kan. Bikin artikel, macam-macam nih. Nah, ini bisa dikerjakan kalau sudah tahu yang ininya. Jadi jangan di skip, jangan diloncat. Kalau diloncat, nanti nggak jalan. Oke, tapi untuk belajar ini, kita harus nge-setup Laravel dulu. Jadi hari ini kita nginstal Laravel. Nah, saya udah buka Figma sebentar. Nih. Oke. Ini kemarin kita sudah praktik CRUD, udah kita sekarang install Laravel. Nah. Jadi ini bolak-balik sih materi kayak begini udah terlalu sering sih. Tapi saya kasih overview-nya aja apa yang harus teman-teman setup. Jadi nih udah dokumentasinya, installation, ya kan? Installation, getting started, installation, kemudian di dalam installation tuh ada berbagai macam omongan gitu ya. Nah, di sini baru nih. Oh, ini baru nih. Oh, ini baru nih. Ini tambah lebih ini lagi. Ini baru nih, barusan ke update nih kayaknya. Nah, nih. Jadi kalau kamu nggak punya, jadi mungkin sudah banyak yang tanya ya gimana cara nginstal Laravel yang bener, yang harus diinstal tuh banyak sebenarnya. Ini menarik sih, Laravel ini mendengarkan sambatnya programmer. Ya kan kita harus nginstal PHP. Kamu kalau butuh database harus nginstal database gitu kan. Kalau kamu butuh ini butuh Composer, gitu kan. Nanti untuk lebih enaknya lagi di Laravel itu juga dia pakai npm, jadi pakai arus Node.js. Jadi lumayan banyak yang di setup gitu kan. Nah, ini PHP berapa, database-nya apa gitu kan ya. Database kan ada macam-macam sesuai kebutuhan, bisa jadi
SQLite, bisa jadi MySQL, bisa jadi apa ya sekarang Postgre mungkin ya yang rame ya. Nah ini install, gitu kan. Ini buat yang baru-baru ya, ini buat anak yang baru banget. Terus kamu butuh Composer, kamu butuh Node.js, gitu kan. Nih, database, kalau ini begini, gitu ya. PHP itu ada banyak versinya. Nih, Composer. Ada yang pakai shortcut, biasanya kalau main di Windows pakai XAMPP. Ya, nih, this things oke buat development, tapi kalau buat mau belajar dan pengen lebih dalam, sebaiknya jangan pakai XAMPP. Sebaiknya. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa pakai XAMPP juga nggak apa-apa. Ini bisa nih. Ini instan nih. XAMPP dapat MySQL, dapat PHP, dapat segala macamnya. Tapi saya nggak tahu ya udah dapat Composer apa belum. Nah, ini kalau mau install Composer ya nanti ada ya. Ya saya tuh install gini sendiri-sendiri. Composer gini kan. Install sendiri-sendiri nih guys. Nih, saya udah pernah bikin video ini banyak kemarin. Nanti teman-teman cek aja nanti di ini ya. Cara step by step-nya itu ada kayaknya. Node.js gitu kan. Nah, nih. Nanti saya posting deh info ini di grup community-nya WhatsApp. Jadi teman-teman yang udah lihat video ini jangan lupa join community WhatsApp kalau mau tanya-tanya biar reply-nya cepet. Oke? Nah, nih. Nah, proses yang atas ini PHP Database Composer, kayaknya PHP Composer itu sekarang dipermudah sama ini di macOS apa? Nih, php.new install Mac. Nah, kayak gini. Pakai curl kalau di Windows. Ah, ini kamu harus nge-setup ini. Tinggal kopas aja sih sebenarnya. Running as administrator terus running ini terus dapat PHP dan segala macamnya. Setup ininya ya, setup server-servernya. Ini menarik sih. Ini barang baru ini. Lucu ini. Ya, asik ya. Jadi si Laravel tuh update-nya cepet dan dia mendengarkan keluh kesah community gitu ya. Nice. Nah, terus kalau udah punya gimana? Kamu tinggal create ini ya. Mungkin ini perlu digedein. Nih ya, kelihatan ya. Bisa pakai Laravel New kalau sudah ada Composer ininya. Composer sudah ngikutin yang ini ya, ngikutin atas yang tadi. Laravel New bisa dia ngilangin yang lama. Nah, ini yang nggak enaknya si dokumentasinya Laravel nih. Dia udah punya best practice gitu kan ya. Kita tuh agak-agak dipaksa pakai best practice-nya dia. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gini. Ini kan Laravel New ini kalau kamu sudah punya ikut step yang dia ya. Kalau misalkan nggak ikut stepnya dia gimana? Composer Create Project namanya. Coba deh. Nah, nih. Yang ini saya punya nih ya. Sebentar. Alright. Nih, digedein. Kelihatan kah? Ya. Composer, Create, Project, terus nih, Laravel gitu kan. Nah, saya kemarin udah bikin konten 30 hari Laravel Filament, sekarang kita bikin konten namanya Laravel dari, apa ini? Playlistnya namanya apa ya? Lupa. Terus Laravel dari awal gitu aja ya. Di nol. Nih. Nah, ini kayak gini kalau di saya, karena saya sudah setup environment sendiri, saya nggak pakai Laravel New. Sebenarnya bisa aja, nanti teman-teman cari aja caranya nge-install nge-composer require global Laravel installer gitu, kalau nggak salah. Nah, ini kalau sudah dapat, teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang harus shock terapi pertama ya, yang dialami sama orang yang belajar MVC terus ke Laravel adalah gimana nge-setupnya. Jadi, yang awalnya codingannya tuh kayak begini doang, ini foldernya tuh begini doang, nih dikit gitu kan. Terus mau nyeting database ada di sini, cuma gini doang yang diganti gitu. Tiba-tiba teman-teman dapat codingan kayak begini. Nih, tiba-tiba dapat codingan kayak begini. Foldernya banyak. Ini sorry ini ketutupan sama ini. Saya turunin. Nah, ketutupan sama ini sorry ya, ini ya. Nah, ini isinya banyak, app, bootstrap, config, database. Nah, ini yang
pertama kali dialami sama mahasiswa adalah dia merasa terintimidasi dengan codingan yang segini banyaknya. Nah, ini ya emang begitu nature-nya. Jadi biasakan aja kalau kita mau bikin pakai framework, maka codingan itu akan semakin kepotong-potong dan semakin kecil. Jadi untuk membuat hal yang sama dengan ini, kamu butuh untuk framework yang pakai framework ya, ini butuh ini segini banyaknya. Nah itu biasa aja, santai aja, nggak masalah. Nah ini yang perlu dipelajarin sih. Nah nanti di sini kamu dapat INV, kalau misalkan belum dapat di kopas ini ke sini gitu ya, cp INV example.env gitu. Apa yang dilakukan pertama? Yang dilakukan pertama adalah setup database. Nah sama ya, kayak kemarin ya, kalau di MVC yang biasa kita nge-setup database-nya kan masuk ke sini ya, terus create new gitu kan. Nah kalau di Laravel enggak, Laravel beda cara. Nah ini dia punya cara yang harus kita ikutin. Nah ini caranya gimana? Ya udah ini nih, oke sebentar kita kalau sudah new kita bikin konten tentang setup Laravel ya. Apa nih setupnya ya? Pertama kamu harus nih setup database ya. Setup database-nya gimana? Nih bikin database. Nah karena saya sudah punya database buat coba-coba Laravel, saya namanya Laravel dari awal. Nah ya, teman-teman bikin aja. Kalau mau didemoin dari awal berarti gini. Di sini Laravel dari awal ini ya. Nih kupas, ntar ini biar kelihatan. Nanti pada tanya mana bikinnya gitu kan. Jadi ada yang suka belajarnya liatin video, ada yang sukanya belajarnya ya macam-macam ya. Ya coba aja, nanti ada yang sukanya minta lihat catatan Figma, nih catat, lihat. Oke, ini udah di read tes. Nah dapat nih ya Laravel dari awal nih, kosongan nih kan. Ya udah kita sorry tutup. Nih kita buka nih env-nya. Env-nya ngapain? Ini diganti ya, connection-nya diganti. Nah ini harus diganti, ini jadi MySQL, terus ini dibuka. Nah ini nih ya, percaya nggak percaya teman-teman, kalau anak baru belajar ini pasti banyak yang nggak bisa. Kalau buat yang sudah biasa main Laravel ya gini aja ngapain diajarin sih Pak, percayalah banyak yang nggak bisa. ya DB host ini, port ini gitu ya. Laravel database-nya diganti Laravel dari awal. Terus username-nya saya ya, karena saya itu men-setup database-nya itu kayak begini, maka saya pakai settingan database-nya begini. Tapi kalau teman-teman punya settingan database berbeda, ini diganti ya. Nih, username-nya ganti, password-nya ganti. Nih. Gimana ya? Snap ya. Nih. Terus masukin sini. Nih. Setup database itu ada dua. Pertama create database-nya dulu, itu kan. Terus pakai ini. Nah, udah nih. Terus gimana? Nah, biar database-nya keisi, itu ada PHP artisan migrate fresh init. Nah, ini dilakukan aja. Jangan ditanya dulu ini apa, seeder apa, nanti aja kita pelajarin sambil jalan. Nih. Dilakukan aja dulu. Nanti yang harus dilakukan adalah nge-migrate database. Nih. Dan migrate database. Nih. Kalau udah nge-migrate database ngapain kita? Santai aja gini. Nih. Base gitu di serve. Artisan serve. Serve-nya gimana biar bisa dibuka di web? Ini serve. PHP artisan serve. Nanti dia bakal buka port. Nah, 8000. Ini udah. Nah, inilah Laravel yang teman-teman dapatkan. Jadi sadarilah, mau frameworknya apapun, nanti ada rules yang harus diikutin. Mau Laravel, mau Adonis JS, mau Golang, mau apa segala macam.
ada rules yang harus teman-teman ikutin. Memahami rules itulah yang mempermudah teman-teman mengikuti pembelajarannya. Dan semakin paham dengan rulesnya, semakin tahu kenapa. Dan enaknya di Laravel adalah community-nya itu didengarkan. Kita nggak enak nih begini, gimana kalau begini? Nah, itu didengarkan dan di-improve Laravelnya. Hampir setiap tahun atau hampir setiap 6 bulan atau 9 bulan itu dia ngeluarin rilis baru. Jadi teman-teman akan selalu mengikuti best practice. Tapi challenge-nya buat yang baru belajar di awal, ketika dihantam sama best practice yang sedemikian banyak, kamu pusing. Nah, tapi tetaplah berangkat dari pemahaman bahwa di MVC itu semuanya dipisahin sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di Laravel, tugas dan fungsinya itu semakin kecil, semakin banyak, foldernya makin banyak. Ya, nanti kamu akan pelajarin pelan-pelan apa sih rules-nya, apa sih aturannya, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Nah, sekarang dari awal, belajarlah, install dulu, setup database-nya, konekin database-nya, jalanin. Kalau udah jalan, udah oke, aman. Oke, that's it for today. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan. Nggak usah terintimidasi. Intinya tidak usah terintimidasi dengan betapa ribetnya nyetup di awal. Karena nanti ketika development, ngoding dengan Laravel itu sungguh nikmat. Apalagi nanti kalau teman-teman bisa sampai ke filamen dan lain-lain ya. Udah, tinggal tidur. Oke, jangan lupa di like, di share, di subscribe, komen kalau bingung, bisa tanya di community juga. Jangan lupa join community. Sampai jumpa di next videos. Semangat ngoding!